Agen jelaskan dua hal yang kurang disukai Pogba selama berkostum Juventus. Super agen Rafaela Pimenta berbicara beberapa hal tentang Paul Pogba. Pimenta merupakan penerus kerajaan bisnis mendiang Mino Raiola. Ia mengatakan, sejak awal, Pogba selalu peduli dengan Juventus. Itulah mengapa proses kembalinya sang gelandang Turki berjalan lancar. Sejatinya, ada banyak tawaran yang datang. Itu karena Juventus memberinya momen indah dan kebahagiaan terbesar. Anda tahu, pemain akan selalu terhubung dengan klub di mana dia membuat lompatan besar. Dari yang tidak dikenal menjadi pemain hebat. Bagi Paul, Juve sangat berarti, kata Pimenta kepada Tuttosport, dikutip dari Football Italia Senin 17 Oktober. Pogba merupakan jebolan Akademi Manchester United pada 2012 hingga 2016. Ia merapat ke Bianconeri, periode pertamanya di negeri spaghetti berjalan mulus. Ia menembus starting 11 Senyata selama 4 musim. Ia tampil dalam 178 laga di berbagai ajang dan mencetak 34 gol. Pria Prancis itu merasakan trofi Scudetto dan meloloskan Rasa Turin ke final Liga Champions. Setelahnya, Pogba balik lagi ke United. Total 6 tahun, pria Prancis ini menjalani petualangan keduanya di Old Trafford. Perjalanannya di Inggris tidak selalu mulus. Terkadang ada kerikil tajam. Menurut Pimenta, selama berkostum MU, kliennya tidak pernah berbicara buruk tentang Juventus. Sang gelandang bahkan selalu menyempatkan diri menonton Juve bermain di waktu luangnya. Meski demikian, ada dua hal yang kurang disukai Pogba dari Bianconeri. Pertama, ia sering mengeluhkan ukuran tempat tidur di Hotel Senyata. Ranjangnya terlalu pendek bagi pesepak bola 29 tahun itu. Berikutnya, tentang makanan. Selalu ada pasta dan saus tomat. Pimenta menerangkan, itu merupakan ciri khas Italia. Tentu saja, keluhan Pogba bagian dari candaan. Ia melihat juara dunia 2018 itu sangat antusias memperkuat Bianconeri. Pada akhirnya kesepakatan tercapai. Dia terus-menerus bertanya kepada saya, kapan saya akan pergi ke Juve? Kapan saya pergi ke Juve? Dia bersemangat seperti orang gila. Pekan-pekan berlalu seperti itu, dan kemudian dia tiba dan cedera. Sebuah kesedihan yang luar biasa, ujar sang agen. Kini Pogba dalam proses pemulihan cedera lutut. Sejauh musim 2022-2023 berjalan, sang gelandang masih menjadi penonton rekan-rekannya berlaga. Lima pemain Juventus yang ngangkang pada musim panas 2022 ada The League. Juventus melepas beberapa pemainnya pada bursa transfer musim panas 2022. Salah satu alasan mereka melakukan itu adalah untuk menutup pengeluaran yang cukup besar demi belanja beberapa pemain baru. Dari beberapa pemain yang dilepas, ada yang hanya dipinjamkan sementara ke klub lain. Hal itu cukup masuk akal, mengingat persaingan di skuad Juventus makin ketat setelah kedatangan beberapa pemain baru. Inilah pemain Juventus yang ngangkang pada musim panas 2022. Mary Demiral meninggalkan Juventus pada 1 Juli 2022 lalu. Pemain asal Turki ini berpindah ke sesama klub Serie A Italia, Atalanta. Demiral sendiri tidak akan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi di klub barunya. Pasalnya, ia sudah pernah bermain untuk Atalanta sebagai pinjaman dari Juventus pada 2021-2022. Memiliki postur yang mencapai 190 cm, Demiral biasa bermain di posisi bek tengah. Matthijs de Ligt. Penjualan Matthijs de Ligt memberi pemasukan besar kepada Juventus. Bagaimana tidak? Pemain asal Belanda ini dijual Juventus ke klub asal Jerman, Bayern Munich, dengan mahar mencapai 67 juta euro, alias 1 triliun rupiah, pada 19 Juli 2022. Selama bermain di Juventus, De Ligt yang berbasis sebagai bek tengah telah mencetakkan 8 gol dan 4 assist dalam 117 pertandingan di semua ajang. Bayern Munich sebagai klub baru De Ligt pun tampaknya menjadikannya rencana jangka panjang dengan mengontrak sang pemain hingga 30 Juni 2027. Rolando Mandragora. Perjalanan Rolando Mandragora di Juventus terjadi selama 2 periode, 2016-2018 dan 2020-2022. Dalam kurun waktu itu,
Pemain berkebangsaan Italia ini lebih banyak dipinjamkan ketimbang dimainkan oleh Juventus. Mandragora sendiri dilepas Juventus pada 4 Juli 2022 ke Fiorentina. Berpindah ke klub lain bisa memberikan harapan baginya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Sejauh ini, Mandragora sudah menyumbang 2 gol dan 1 assist dalam 14 pertandingan bersama Fiorentina. Arthur Melo. Selanjutnya, ada pemain asal Brasil bernama Arthur Melo. Lain halnya dengan beberapa nama sebelumnya yang sepenuhnya meninggalkan Juventus, gelandang tengah berusia 26 tahun ini hanya dipinjamkan oleh Juventus ke Liverpool. Masa peminjaman tersebut bakal berlangsung berdasarkan 1 musim. Jika tampil bagus, maka bukan tidak mungkin Liverpool bakal mempermainkan Arthur. Seiring terdapat opsi itu dalam klausul peminjaman sang pemain. Denis Zakaria. Denis Zakaria kini tengah memperkuat Chelsea. Pria asal Swiss ini bakal menghabiskan 2022-2023 dengan berkostum Chelsea lantaran dipinjam oleh klub asalnya, Juventus, sejak 1 September 2022 lalu. Zakaria sendiri belum lama bergabung ke Juventus. Pemain dengan 42 caps dan 3 gol bersama timnas Swiss ini dibeli Juventus pada 31 Januari 2022 dari Borussia Mönchengladbach. Berposisi gelandang bertahan, Denis Zakaria bakal memperkokoh lini pertahanan Chelsea. Dari beberapa nama di atas, ada 2 pemain yang hanya dipinjamkan oleh Juventus. Artinya, mereka bisa kembali memperkuat tim setelah masa peminjamannya habis. Kendati demikian, mereka harus siap berebut tempat di skuad Juventus dengan para pemain baru yang dibeli. Juventus lirik bintang Spezia Jakub Kiwior, Milan siaga. Berita transfer AC Milan belakangan ini telah dikaitkan dengan isu transfer bintang Spezia Jakub Kiwior. Namun, mereka akan menghadapi persaingan dari rival Serie A Juventus. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, performa Kiwior bersama Spezia musim ini telah menarik perhatian sejumlah klub papan atas di Serie A. Rossoneri dan AS Roma diketahui tengah memantau situasinya dalam beberapa bulan terakhir. Namun, adalah Bianconeri yang ingin serius mengejarnya.